kufur kecuali ucapan syukur hanya Allah yang Maha Rabbul. Rahmat beserta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang paling sempurna di dalam mempraktikkan akhlakul karimah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa rahmat salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada para sahabat, para tabi'in tabi'at, berikut kita semua selaku umat akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaatul ummah yaumul jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMK NU Al-Ikhwan, para guru beserta jajaran semua yang hadir, terutama anak-anakku tercinta, para panitia, semua yang hadir pada kesempatan siang ini yang saya cintai, semoga mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersenandung dulu boleh? Sekian lama engkau menunggu untuk senyum dulu, senyum. Mana senyum cantiknya? Yang putra senyum manisnya mana? Gimana ditunggu nih? Alhamdulillah. Sekian lama adik-adikku, anak-anakku sekalian, bapak atau kakak, kalian mau panggil saya itu bapak atau kakak? Dulu saya di sini pernah belajar, makanya tadi bernyanyi sekian lama. Karena memang terakhir kali saya berada di sini pada tahun 2016. Sekarang 2021, sekian lamanya kita tak jumpa dan mungkin wajah-wajah kalian juga sudah berbeda. Lihat sini, ada yang masih kenal? Acungkan tangan yang masih kenal. Alhamdulillah. Siapa namanya? Hei, yang baru kenal, dulu saya dipanggilnya itu satu, ada yang manggil abang karena mengajar bahasa Sunda, jadi tiap masuk kelas abang. Di satu golongan ada yang manggil kakak, tiap hadir kakak terus, bahkan sampai sekarang ketemu di mana saja Kak Nusa. Kenapa? Karena dulu saya memegang pramuka. Artinya dalam pramuka hanya ada kakak dan adik, makanya panggilannya kakak. Di satu pihak ada lagi yang memanggil bapak.
Kenapa? Karena dalam peristiwa mengajar dan belajar. Di satu pihak lagi ada yang manggil bukan bapak, bukan abang, bukan kakak, yang manggilnya ustaz. Kenapa dipanggilnya ustaz? Karena kebetulan ketemu lagi ngaji. Itu biasanya dipanggil ustaz. Lalu kalian mau panggil saya siapa? Semua terserah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ada yang bisa menjawab enggak? Sekarang ini kita melaksanakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acungkan tangan, sekarang tanggal berapa? Stop. Satu orang. Coba yang mengacungkan tangan terakhir, sekarang tanggal berapa, nak? Makaroni kamu. Tanggal berapa? Tanggal 4 Syawal. Lah kenapa di sini peringatan Isra Mi'raj? Adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang namanya memperingati tidak harus pada waktu yang tepat. Namanya juga memperingati. Hanya bagusnya memperingati itu mengingatkan terjadinya peristiwa yang amat sangat luar biasa. Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan. Nah, adik-adikku, peristiwa Isra wal Mi'raj, karena judulnya kita peringatan Isra wal Mi'raj, maka kita akan membahas sedikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Biasa ya, yang namanya seganteng-gantengnya, secakep-cakepnya orang di depan, kalau yang lewat masih ada potensi maka perhatian akan pada yang masih perhatian akan lebih kepada yang masih jangan bilang yang masih muda lah, saya juga masih muda. Lalu bagaimana yang masih setelah kok kenapa begitu? Kan sekarang yang viral selawatan juga. Maaf Pak, resiko ketika bertemu dengan anak-anak ceramah memang seperti ini. Resikonya, kenapa resiko? Saya pernah ceramah di depan anak-anak itu, pertama di SMA Negeri Pangandaran, kemudian di SMK Bakti Pangandaran, kemudian di SMP Parayang, kemudian di Algina juga pernah, dan di sini ternyata sama. Mau bahas yang benar gak didengar? Kalau apa yang didengar? Kalau sudah nyanyi, kalau sudah ngomongin pacar pernah. Bisa diam sebentar? Bisa diam sebentar? Oke, dengarkan. Karena tadi mendengar membahas Isra Mi'raj datang yang ganteng terganggu, sekarang kita alihkan pembahasan. Kemana pembahasannya? Ingat kalian yang sedang viral sekarang, grup Qosidah atau grup gabus yang sedang dilanda bencana? Ingat?
Nisa Sabyan saja, ya, Nisa saja teralihkan bukan karena sudah punya status tinggi atau bawahnya, dalam artian usia tinggi atau tidak, muda atau tuanya. Lalu apa yang dilihat? Yang dilihat adalah potensi seseorang dia menjadi pendamping. Pak Pancep, begini Pak, kenapa saya bahas seperti itu? Anak-anak santri di sini mungkin ada yang merasa potensi nih calon gue. Nisa Sabyan saja sudah tahu yang namanya Bang Ayus itu sudah memiliki istri, bahkan anak 2. Tapi potensi kata Neng Nisa ini potensi senang sama gua nih, makanya saya terus pepet aja Bang Ayus. Jadi setiap ada momen bersama atau pertemuan digunakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf Pak Cep, mungkin ini juga digunakan momen bagi anak-anak santri putri. Wah, siapa tahu saya dilirik. Benar ya? Jadi yang dilihat jangan hanya status tua ataupun muda, tapi potensi dia akan bersanding dengan kita atau tidak. Paham nggak? Santri putra mungkin berpotensi lihat guru yang masih single siapa, terus dikasih pilih. Benar nggak? Adik-adikku yang saya cintai dan saya hormati, kita kembali ke pokok bahasan. Hei, dengar. Dalam Isra wal Mi'raj, keistimewaannya Rasulullah SAW sampai melewati bukan hanya satu alam saja, tapi peristiwa Isra wal Mi'raj sampai menembus 3 alam sekaligus. Berapa alam nah? Coba deh alihkan perhatian sama yang tiada. Yang sini dulu. Bisa nggak? Bisa? Putra bisa? Berapa alam? 3 alam. Ada yang tahu 1 alam? Oh. Benar kan? Nabi Muhammad SAW pernah sampai menembus alam nasuk. Apa namanya? Alam nasuk itu apa? Alam nasuk ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya menembus alam nasuk. Artinya alam yang masih secara indrawi, yang masih secara fisika masih bisa diketahui oleh mata, oleh telinga, yakni alam manusia. Itu namanya alam. Kedua, ada menembus namanya alam malakut. Alam apa? Artinya alam ketika di Masjidil Haram berangkat ke Sidratil Muntaha. Rasulullah menembus alam malakut, artinya alamnya para malaikat. Alam yang tidak bisa ditembus oleh manusia, alam yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, yakni alam gaib. Kalian yakin nggak sekarang di sini siapa saja penghuninya? Benar setan. Kenapa setan? Setan itu ketika melihat cowok dari belakang yang terlihat adalah, hei putri jujur, yang dilihat ketika Bapak Kepala Sekolah membelakangi kalian, apa yang kalian lihat? Hah?
Ganteng itu kan dilihat wajah, dari belakang dari mana bisa bilang asik? Apa yang kalian lihat? Nah, cewek lihat cowok dari belakang mungkin yang dilihat ketika gerakan tubuhnya, benar nggak? Kalau dilihat dari depan, setan itu langsung numpuk di wajah. Betul. Beda dengan cowok lihat perempuan, pasti yang pertama dilihat dari belakang setan nemplok ada di wajah ibu. Perempuan, cowok kalau dilihat setan itu segera datang nemplok di yang geol. Hingga kata anak-anak cowok yang bilang, Masya Allah, ya cewek lihat cowok di depan, nampil setan nemplok di wajah. Kalau badannya bagus, nemplok di dada. Masya Allah, kekernya gak cewek lihat di depan, ke muka dulu atau ke arah mana? Setan langsung nemplok di belahan dada terlebih dahulu. Wow. Langsung terbayang-bayang mendaki gunung, sungai mengalir bintang ke samudra bersama teman berdua. Coba lewat cewek, wah rayang-rayang bayangannya. Itu setan berada di sana. Yakin gak di antara kalian ada setan di sini? Satu pertanyaan jawab dengan jujur. Boleh berdiri? Dengar, si cowok dan cewek ketika melihat tentunya arah-arah itu yang akan dilihat. Pertanyaan saya adalah, teman sejati kalian setan atau manusia? Ada teman, ada sahabat, beda ya. Ada teman, ada sahabat. Teman itu siapa? Jujur loh bu, ibu. Katanya teman itu setan. Belum selesai pertanyaan. Nih, teman kalian yang sejati itu setan apa manusia? Jujur banget setan. Kenapa saya kasih pertanyaan seperti itu? Pertama, kategori teman adalah seseorang yang selalu bersama di kala senang dan duka. Hanya salahnya seorang teman ketika temannya berada dalam kesalahan diikuti. Betul nggak? Padahal benar. Nonton yang agak kurang baik, ketika ngaji teralihkan konsentrasi, ngobrol sama temannya. Teteh apa sih di sini manggilnya? Dengarkan dulu ceritanya. Kenapa Pak kamu? Karena sedang ngelogat. Ingat enggak? Ada enggak potensi saya dapetin si Mak itu tuh? Pintar banget loh. Padahal lagi ngaji loh. Karena teman, akhirnya si teman yang lagi fokus mendengarkan, akhirnya pertama masih fokus mendengarkan di depan. Jangan jauh-jauh, hari ini saja hari ini. Ketika sekarang nempel rasanya. Wow, itu yang di depan yang tergantung juga ya. Benar. Apalagi bapak guru yang dua ini ya. Susah loh. Kemudian begini, kira-kira udah ada yang punya belum ya? Awalnya fokus ke depan karena nyanyi dengar-dengar, tapi ada yang lebih menarik.
ngomong. Itu teman apa sahabat? Teman apa sahabat? Teman, yang namanya teman ketika mengaji dipintai omong jadi salah, padahal kalian tahu ketika ngaji kemudian nyeleweng sama yang lain, benar apa salah? Tapi kenapa diikuti? Karena teman. Jadi kalian kalau pengen yang solidaritas, diikuti semuanya, carilah seorang teman. Gak akan pernah menyalahkan ketika seorang temannya berbuat salah. Itu namanya teman. Tapi yang satu lagi ada yang namanya sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat seseorang yang akan selalu mengingatkan ketika kita berbuat salah. Enggak peduli dia akan ngaku kita teman ataupun sahabat, yang penting saya sudah mengingat. Wah, kalian punya enggak? Punya sahabat enggak? Jangan pernah mengakukan sahabat dan persahabatan kalau ketika teman berbuat salah masih diikuti. Ngerti? Mencari teman memang mudah, bagilah untuk teman suka. Mencari teman dalam dunia. Udah stop lah. Intinya begini. Kenapa pertanyaan kalian lebih dekat dengan setan atau dengan teman? Faktanya diakui tidak diakui, ternyata kita masih banyak berteman dengan setan. Lah kenapa? Faktanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sebelumnya Syakban kita akan melakukan yang namanya munggahan. Benar ya? Ada yang suka munggahan di sini? Di pesantren munggahan bersama, makan sama kepala sekolah yang baik. Tapi dikasih libur ternyata keluar beda lagi. Yang awalnya auratnya ditutup, kemudian jaga jarak, mau lewat saja begini. Masya Allah. Lewat mau duduk ke sini. Nah, mau sini ya? Mau ke sini kan? Coba ya. Lewat saja nunduk. Tapi pas keluar dari pesantren, bukannya menghindar, ternyata yang dicari adalah cewek-cewek yang kemana berangkatnya? Minimal Madasari, minimal Pacuan. Apa yang dilihat? Ternyata di sana di laut. Hah? Menurut pembahasan dalam kitab Qur'an Nasihin, anak-anak dengarkan, setan-setan itu pada bulan Ramadan pasti dirantai, disimpan di laut. Sebelum sampai bulan Ramadan, setan sudah digiring semuanya ke laut. Dengan sejatinya seorang manusia, kita setia dengan seorang sahabat, setan mau dipenjara, dihantam. Secara hakikat teman-teman di sini yang suka main ke laut berarti nganterin. Yuk temanku, yuk saya antar ya. Mulai dari pesantren sudah janjian sama si cowoknya, yuk kita ketemuan di sana. Tapi awas kelihatan sama guru Al-Iqbal. Kenapa saya bilang begitu?
saat sekitar 1 tahun yang lalu dengan gagahnya itu di Madasari, bukan di Madasari, di Pacuan Kuda, riuh di luhur kan. Jam kuda awalnya air intinya riuh, condong apa kayu, air nggak petahai liburannya sampai mas deh tadi naik kalau harus naik kalau saya lagi duduk di sini, condong gue kan. Ari pas sekali yuk, murid tinggali di digna, kursinya berdua. Kalau tidak, jadi kali turun dari yang bapak. Kopi ada di pesak di udara, bapak. Cuma sekarang sudah nggak di sini, sudah di sini. Sekolahnya sekarang sudah di Algina. Sekolah sudah di Algina di sana. Saya ketemu 2 tahun yang lalu. Ternyata di sana, masya Allah. Hakikatnya mungkin lagi ngantar temennya setan. Yuk di pondok nanti saya jemput lagi. Saya tengok nanti pertengahan puasa lah. Bahkan bukan pertengahan puasa. Kenapa pertengahan? Karena di pesantren itu kan biasanya tanggal 20 juga kan, 21. Oh, 25. Sabarnya 25 ujian itu berat. Stop. Tanggal 25 sudah siap-siap. Sebelumnya saya antarkan. Nanti saya akan ngabuburit bareng. Kemana ngabuburitnya? Berangkat ke laut lagi. Di laut dodol sama-sama ditemenin cowok ceweknya. Woi, indahnya laut. Hakikatnya, wahai sahabatku, temanku, diam di sini. Saya hanya menjemput beberapa menit saja. Nanti saya akan jemput lo kalau sudah selesai bulan Ramadan. Masa penjara akan habis setelah bulan Ramadan. Lebaran. Lupa anda yupain motor. Cewek na cabai-cabian. Cewek perang-perangan. Karena terakhiran saya akan jemput langsung ke tempat penjara. Faktanya, saya berenang itu kan cewek-cewek campur, benar ya? Cewek semua campur, kemudian saling lirik-lirikan. Hakikatnya syaitan diajak juga di sana. Yuk, bebas sekarang, yuk, Makanya gak heran kalau bulan Ramadan banyak yang berbuat dosa, padahal setan sedang di penjara. Yang berbahaya itu adalah teman-temannya setan. Setan jenisnya ada di penjara, tapi sahabatnya sedang berdiri ria. Otaknya ada di penjara, tapi yang berjalan orang-orang yang mahal. Ini orang-orang yang kayak gini. Ngabuburit buat mengaji. Saya sudah bosan di pesantren juga saya ngaji. Ngumpul-ngumpul bebas dong saya main. Kali-kali lah santri loh. Makanya tiap libur Facebook itu ramai sama santri. Benar ya? Awas loh, anak-anak santri Al-Iqon sering banyak itu di Facebook. Wah, uploadnya lagi di Madasari, upload di Pengarang Jumat Tujuh. Hei, hati-hati lah, hati-hati sama sekarang. Kenapa harus hati-hati? Karena di masa pandemi ini kesempatan demi kesempatan akan terus dicari.
Makanya mulai dari sekarang no terhadap setan. Jadi pertanyaannya, kalian lebih berteman baik dengan setan atau dengan para malaikat? Di pesantren dengan malaikat, keluar dari pesantren dengan jangan dong. Anak-anakku yang berhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali. Rasulullah berangkat dari Sidratul Muntaha. Dari sana ada alam yang ketiga yang dilewati oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni alam lahud. Alam apa? Apa itu alam lahud? Rafraful Ahlar, tempatnya harmonisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang mengatakan Allah itu tiada tempat, dan memang benar Allah itu tidak memiliki tempat, karena memang Allah itu memiliki sifat ikhtiar, tidak membutuhkan tempat. Lalu kenapa dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa Allah itu sekarang berada di alam arsy? Benar? Itu sama halnya seperti yang mengatakan masjid itu adalah rumah Allah, padahal Allah itu tidak memiliki tempat. Hanya saja kalau dipelajari secara seksama, Allah itu lebih dekat ketika kita berada dalam rumah ibadah, karena di masjid kita akan lebih nikmat dan lebih tenang ketika bertemu dengan Allah. Maka secara tidak langsung masjid itu dikatakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir sebelum yang pertama, kalian lebih sering di masjid atau di luar masjid? Di luar masjid atau di masjid? Nah, anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pokok bahasan. Ternyata Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj bukan hanya melewati satu alam, tapi Rasul melewati 3 alam. Satu alam mesut, artinya alam manusia yang dapat dicerna, dilihat dan didengar oleh panca indera, alam fisika. Kedua adalah alam malakut, alamnya para malaikat. Yang ketiga adalah alam lahul, alam Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini tidak akan pernah tersampaikan dan tidak akan pernah terfikir oleh akal biasa. Makanya sulit ketika pulang dari peristiwa itu, tidak ada yang percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj kecuali satu sahabat. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Mendapat gelar As-Siddiq karena beliau mempercayai Rasul tanpa banyak bertanya terlebih dahulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dalam kitab Waraqat, kitab apa namanya? Dalam kitab Waraqat, berita atau kabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kidbu. Yang namanya khabar, berita, pantas masuk pada kebenarannya, pantas juga masuk dalam kebohongan. Tapi illallah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berita yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim dan hadis qudsi, dan satu lagi berita yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tuh, itu dah. Ada bagian yang cowok ganteng-ganteng nembangan, bagian itu
Ya. Al-hadis lewat. Al-hadis lewat. Tadi itu udah dibilang Nabi Muhammad memberikan berita lewat hadisnya. Benar ya? Kalau berita datang dari Allah dan Rasul maka kita wajib percaya tanpa harus mempertanyakan. Tapi kalau berita itu datang dari orang lain selain Nabi dan Allah lewat Al-Quran dan Al-Hadis, maka wajib kita musyawarahkan terlebih dahulu. Makanya dalam hukum Islam dasar hukum itu ada berapa? Nahdlatul Ulama memiliki dasar hukum agama 1, Al-Quran 2, Al-Hadis 3, Ijma 4, ya. Namun dengarkan dulu, kalau ada berita bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, yang merupakan azan, merupakan fatwa, maka harus melewati perkumpulan para ulama, melewati ijma. Kemudian tidak dihasilkan dari ijma, dari Al-Quran, tidak Al-Hadis, maka temukan lewat qiyas. Apa itu qiyas? Boleh berdiri? Saya tanya, dasar hukum Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana kalau dalam Al-Hadis ada yang mengatakan seperti ini? Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Sama-sama. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Bisa kalian lihat dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Tidak apa? Al-haya'u yang namanya rasa malu, la ya'ti tidak akan mendatangkan rasa malu itu illa bil khair, kecuali kepada kebaikan. Al-haya'u adilaran rasa kadera, la ya'ti eta mengadatang itu haya illa bil khair kajabakana kaalusan. Makanya kalian di sini jangan sampai tidak memiliki rasa malu. Ada beberapa faktor. Ada rasa malu, ada tidak punya malu, ada malu-maluin, dan yang keempat ada 1 rasa malu, 2 tidak punya rasa malu, 3 ada malu, dan yang keempat punya kemaluan, punya kemaluan, punya rasa malu. Lalu bagaimana caranya kalau seperti ini? Ketika di pesantren bertemu sama santri putri untuk ketemu sama guru, tapi ketika disuruh untuk maju ke depan, disuruh untuk memimpin, jawabannya bagaimana? Maaf Pak, abdi mah isin pisan. Abdi mah teh saged kedah kapayun. Padahal pinter, padahal biasa, padahal mampu berbicara. Ketika tidak ada orang dia mudzakarah, wah cepat. Tapi kenapa ketika disuruh maju ke depan diam? Diajak lomba nggak mau. Itu namanya punya rasa malu atau malu-maluin? Malu-maluin atau punya rasa malu? Malu-maluin. Dipercaya dari sekolahnya, dari pesantrennya, ketika lomba di sana ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman MPG kemarin loh. Pas sebelum naik siap mesti menang. Pas kali itu
Nyempong mik na wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya nanti? Dah asal nama ti paling. Asal nama ti paling dia, teh. MTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik tangan. Asal di dia. Alhamdulillah. Aduh, dia bisa halus-halus. Di dia nanti. Arek pasta mah ditaros. Kunaon geuning tadi MTQ eta musoraan. Isin Pak. Isin Pak. No. Isin Pak. Mesti. Hei, ketika di depan jangan sampai seperti itu. Tinggalkan rasa malu, bukan rasa malu ya. Tinggalkan maluin. Tinggalkan tidak punya malu, tapi rasa malu memang harus ada. Tandanya orang memiliki rasa malu ketika disuruh untuk lomba, ketika disuruh untuk maju, dia akan mempersiapkan segalanya. Karena ada pepatah yang mengatakan berangkat tanpa persiapan atau naik tanpa persiapan, maka bersiap-siaplah turun tanpa penghormatan. Maka harus siap. Tahun depan kalau diutus lagi harus lebih siap. Sekedar informasi, kemarin hasil MTQ Kabupaten Pangandaran Cimerak mendapat juara umum kedua. Namun sayangnya kebanyakan juara itu hasil dari ngebon. Tahu ngebon? Paling itu dibangun. Lain putra daerah Cimerak. Tapi Bapak merasa lebih bangga pada tahun sebelumnya MTQ. Kenapa? Banyak juara yang asli didikan dari orang Cimerak, dan tilawah itu berasal dari pesantren Al-Itqan. Tapi tahun ini bagaimana ini? Makanya kami sepakat dengan tim yang lain untuk perlombaan MTQ selanjutnya, dan sebelumnya juga sudah dipastikan MTQ tilawah. Kami sangat berharap kepada anak generasi yang dididik di pesantren Al-Itqan. Kemudian untuk MSQ dan MFQ itu difokuskan untuk pesantren Al-Furqan. Tahun kemarin Al-Furqan selalu juara 1 dalam bidang MFQ, tapi tahun ini tidak masuk 3 besar, bahkan tidak masuk 6 besar karena langsung kalah. Putra dan putri juga sama seperti itu. Dan saya harapkan, dan kami juga mengharapkan, ucapan terima kasih kepada lembaga pesantren Al-Itqan yang setiap tahun selalu mengirimkan untuk kafilah Kecamatan Cimerak. Namun untuk selanjutnya kami berharap dan sangat berharap ada kader putra daerah, walaupun dari daerah mana, luar kecamatan gak apa-apa, yang penting dari pesantren Al-Itqan. Ketika lomba kita dapat prestasi. Bagi saya pribadi dan yang lainnya juga lebih bangga tahun kemarin, walaupun tidak masuk 3 besar, hanya masuk 4 besar. Tapi bangganya karena ada putra daerah yang asli dari didikan Kecamatan Cimerak yang dapat juara. Tapi tahun ini kami merasa sedikit kecewa karena juara 2 pun para putra daerah. Putra daerah cuma 1 orang di Kecamatan Cimerak yang mengikuti MSQ. Yang 2 itu dari pesantren Al-Mubarak dan benar-benar orang Banjar aslinya. MTQ juara 1 tingkat anak itu juga dari Tasikmalaya, cuma memiliki kerabat orang Masawah. Tahun depan saya harapkan juara itu lahir dari pesantren Qiraatus Sam'an Al-Itqan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya belajar yang rajin, yang benar, jangan lagi belajar lagi wah coba. Soalnya lewat gratis bro. Awas ada gadis bro. Cowok lagi nongkrong di depan begini, ada cewek cantik kemerah-merahan, langsung ingat sambil ngelamun begini.
Langsung bersenandung. Bersih merah yang ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu. Bila bisa apa gitu ya, hingga Nabi minum di bekas minum. Ayo sama-sama. Ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Hei, bolongin. Begini. Sungguh Nabi mencintamu. Hingga Nabi minum di bekas minummu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubiti Aisyah romantisnya cintamu dengan jari. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawaku di samping Rasulullah. Ganti dengan sholawat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami semua di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana wa baligna Ramadan. Siap sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa baligna Ramadan. Sudah cukup. Gitu ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Terakhir saya ingin menyampaikan alasan kenapa terjadinya Isra wal Mi'raj. Dalam kitab Duratun Nasihin halaman 123 bisa kalian lihat di sana. Wa amma sababun, peristiwa sebabnya Isra wal Mi'raj ternyata pertama karena kesombongan seorang bumi. Siapa namanya? Bumi. Sombong amat itu bumi. Sombong. Gimana sombongnya? Kata bumi. Oh, di langit. Lihat nih gua. Kenapa namanya lu? Macam-macam aja lu. Kata si bumi,
Saya itu bangga di bumi ada bangunan-bangunan yang bagus, gunung-gunung yang indah, bahkan bukan hanya gunung yang ada di tempat saya, tapi gunung keindahan yang sangat indah yang suka dilewati lembah-lembahnya. Langit menjawab, wah, itu ada bersyukur. Saya juga punya toh. Apa punya yang langit ya? Ada bulan, ada bintang, klip-klip. Terus ada apa lagi? Ada awan tinggi, ada di langit. Kemudian kata wah, apa itu? Di bumi lebih bagus lagi. Apa bagusnya? Di bumi terdapat tempat-tempat untuk zarah. Bagi siapa? Zarah para wali, zarah makom, para nabi dan orang-orang soleh. Langit masih bisa menjawab. Wah, nah, di langit lebih bagus lagi. Apa bagusnya? Di langit terdapat para malaikat, surga-surga Allah. Di langit terdapat para arwah, para ulama, para nabi berada di langit. Bahkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj juga Rasul bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa juga bertemu di langit. Bagus toh, masih kuat hujan. Kemudian bumi menjawab lagi, tunggu dulu, jangan sopan dulu. Bumi lebih bagus lagi. Apa? Di bumi terdapat seorang manusia yang paling sempurna di dalam mempraktikkan akhlakul karimah, bahkan dia menjadi awal sebab musabab terjadinya alam dunia. Kenapa? Karena tanpa beliau dunia ini tidak akan pernah tercipta. Sebelum semuanya diciptakan, nur beliau sudah diciptakan terlebih dahulu. Siapa namanya? Habibullah Subhanallah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langit nangis kok. Kenapa nangis? Kenapa sih bumi kosong amat? Akhirnya langit langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lah kenapa kok saya dibeda-bedain sama bumi? Kenapa? Saya nggak bisa jawab, nangis kok. Akhirnya Allah memerintahkan untuk perdamaian bumi dan langit agar tidak goncang-ganjing. Maka akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, pergi kamu ke bumi, bukan ke bumi. Pertama, Rasul Allah memerintahkan berangkat ke surga. Ambil di sana satu tunggangan yang ada 40.000 banyaknya, tunggangan yang dinamakan bulak, tapi dengan sekian banyaknya bulak di sana ada satu yang memiliki nama Muhammad di dahinya. Kemudian rekam jejaknya, ini burung yang satu tak mau makan, tak mau minum. Kenapa? Pengen ketemu sama sang kekasih. Benar nggak? Kalau kangen sama kekasih suka gitu nggak? Siang ku nanti dan malam aku tinggal. Siang kebayang-bayang wengi ka ieupi oge aku bisa tidur. Apa namanya? Oh, dengan sedih. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu. Itu ya kurang. Pada akhirnya malaikat Jibril menjemput sampai sang burung merasa senang dan bahagia. Akhirnya saya akan bertemu dengan seorang kekasih. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan
Setelah itu pokoknya. Akhirnya Rasul bertemu dengan buruk. Setelah bertemu dengan buruk, maka Allah memerintahkan pada malam itu juga hentikan semua pertikaian, hentikan semua kegiatan yang lain di waktu yang sepertiga malam. Suruhlah buruk untuk menjadi tunggangan Nabi besar Muhammad untuk melewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berangkat ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, dan di sana Rasul dioperasi sampai di budak, dibersihkan hatinya dari hal-hal yang keji, maka Rasul tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasannya hingga akhirnya langit merasa senang dan bahagia, akhirnya merasa imbang. Bumi tidak bisa lagi menyombongkan diri dengan adanya Nabi besar Muhammad SAW, karena lagi juga diberi kesempatan diinjak kakinya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya untuk mencapai perdamaian kita harus bersikap adil. Jangan biarkan hati kalian merasa sombong karena jabatan. Jangan merasa diri kalian merasa sombong hanya karena satu kepiawaian. Mungkin saja kalian sebagai santri sekarang merasa bangga karena bisa membaca Al-Quran dengan tilawahnya. Kalian bisa bangga dengan mengerti tentang Al-Quran. Tapi lihat di sisi lain, mungkin ada hal yang belum pernah kita tahu. Kita mampu belajar, kita mampu untuk suara yang bagus, bahkan siap untuk bertanding, tapi kenyataannya mental kalian tempe. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi. Kemarin untuk MSF bukan MSI, pas MSI beliau juga pernah tampil di provinsi, tapi ternyata mungkin ada sedikit kesombongan atau apa, nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas di depan langsung di provinsi mampu menang, tapi di kecamatan di kabupaten kemarin mendapat kegagalan. Kenapa? Karena ada kekurangan satu, yaitu mental. Tahu mental? Kawali itu. Makanya utamakan rasa malu, bukan kemaluan. Tidak punya malu namanya orang gila. Malu-maluin namanya orang sombong. Karena kadang orang yang malu-malu itu siap gampang semuanya pas naik ke panggung. Kalian kan malu-maluin bagi lembaga, kemudian punya rasa malu. Dia memiliki rasa malu sehingga persiapannya kuat, menghafal dengan baik, bukan hanya menghafal tapi dengan doa, karena tidak cukup hanya dengan kekuatan dan kebiasaan, harus diiringi dengan doa. Setiap perjuangan harus ada doa. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Harus pakai doa ya. Berjuang tanpa doa namanya sombong. Berdoa tanpa adanya perjuangan namanya bohong, pemalas. Makanya Pancep ini anak santri sedang berusaha dan berjuang. Tiap kesempatan, ya Allah saya pengen ketemu. Makanya pas tadi foto-foto langsung semuanya eksis. Oh saya nanti pas melihat di foto, iya sirian gua. Gitu. Cowok bagaimana cowok? Cowok gitu ya? Mudah-mudahan apapun yang terjadi, karena memang godaan bagi seorang santri, putra dan putri, yaitu adalah seorang bangsa
Pasal berundang-undang tapi kau sungguh. Aduh, padahal pertama dulu jam 3 siap-siap. Mereka sungguh ayam yang baik, orang nggak sopan kali di baju saya dicepetan. Allahu Rabbi, pak, ternyata kayak budak, lama pelukan. Wayang apa abai disampurkan. Kenapa? Katanya harus sholat malam. Bingung. Bila pikiran kita sedang bingung, ambil aku naikkan sholat, bersujud sambil kita berdoa. Insya Allah hidup tenang bahagia. Para bapak yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, tingkatkan iman kita pada Tuhan, insya Allah masuk surga. Anak-anakku yang saya cintai, sampai pada kesimpulan pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj melewati 3 alam. 1 alam masuk alamnya manusia, alam indrawi, alamnya fisika yang mampu dilihat oleh panca indera. Kedua yang namanya alam malakut, artinya alam para malaikat yang tak mungkin bisa dilihat dan disambangi oleh manusia. Dan yang ketiga alam lahut, artinya alamnya Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersahabatlah, jangan hanya berteman. Perbedaannya berteman itu semua yang benar dan salah diikuti, tetapi sahabat ketika benar diikuti, ketika salah akan diberi wasiat atau diingatkan. Kalian bisa membedakannya. Dan yang ketiga, ingatlah sahabat kita yang mana, jangan sampai bersahabat dengan syaitan. Faktanya kita tak dapat dipungkiri kalau masih 10 bulan puasa berangkat kemana? Ke laut untuk bergandengan tangan, bukan hanya untuk bertafakur. Itu artinya kita masih teman syaitan, hindari itu. Kemudian yang keempat, sebab terjadi Isra wal Mi'raj karena kesombongan seorang bumi, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa buruk menjadi tunggangan Nabi besar Muhammad untuk pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang terakhir, buah dari semua itu adalah sholat yang 5 waktu, jangan sampai terlupa dan terabaikan. Bahkan ada kesulitan apa saja, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahan. Poin terpenting bagi kalian semua, bolehlah kalian memiliki rasa malu dan janganlah memiliki malu-malu. Tidak punya malu dan jagalah kemaluan. Paham kan? Paham? Semoga setelah ini kalian memiliki motivasi tinggi. Tahun depan pasti peserta tilawah kami mengharapkan keluar dari SMP, SMK dan anak-anak Al-Iqqa. Karena kami memfokuskan untuk semua itu berada di pesantren ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua pertama diberikan keberanian, kedua diberikan mental pajak, mental yang kuat untuk berbuat kebaikan, dan yang ketiga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dipermudah ketika mencari ilmu, pertolabul ilmi, dan diberikan kesemangatan, ketenangan baik di tempat belajar
ataupun di luar tempat belajar kita kumpul untuk mempertahankan sifat kita seorang santri. Seorang santri dimanapun harus memiliki sifat santri, karena yang namanya santri berpenampilan apapun orang lain akan tahu. Dari mana? Akhlakul karimah. Jangan sampai akhlak kita sampai orang lain membingungkan ini santri atau bukan. Pertahan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersama-sama membacakan doa untuk terjauh dari penyakit yang sedang melanda, yaitu corona ataupun virus-virus yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan. Tentu banyak kata-kata yang tidak sesuai, mungkin dalam penafsiran kurang lengkap, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Yang terpenting adalah kita mampu menjalankan